Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sallallahu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan kita diberikan kesehatan dan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok harinya. Sebaliknya, bila kurang tidur, seorang mengalami penurunan mood, badan kurang segar dan kepala pusing. Karena itu kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu antara 6 hingga 8 jam sehari dengan menyempatkan tidur qailulah, yaitu tidur sebentar di siang hari. Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Surah Ar-Rum ayat 23. Meski demikian, ada waktu-waktu yang tertentu yang tidak dianjurkan bagi seorang untuk tidur seperti yang akan dijelaskan. Untuk itu maka simaklah video ini sampai selesai. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur yang dilarang yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rizki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith, yang mana artinya tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kedua, tidur setelah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini berisiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, man nama ba'dal asri takhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsuh, yang artinya barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Dailami. Meski para ulama menghukumi hadis di atas sebagai hadis dhaif, namun hadis ini masih dalam konteks fadhailul a'mal, yaitu perbuatan yang ada keutamaannya. Pernah ada seorang yang menyaksikan penjelasan salah satu pendakwah tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan beresiko menjadikan pelakunya sebagai orang yang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya tampak terlelap hingga ia baru berbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam. Setelah berbangun, ia langsung bergegas pada pendakwah tadi untuk komplain. Katanya, engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilang akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Pendakwa tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan, apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan pendakwa tersebut dengan penuh rasa malu. Yang ketiga, tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis dijelaskan,
kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha al-Bukhari, yang artinya sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap, seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk bergadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam dan meninggalkan salat subuh. Maka keterangan ini dijelaskan di dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Hadis Bukhari juz 5 halaman 66. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syara oleh agama adalah tidur di waktu qailulah. Dalam hadis dijelaskan qilu fa inna syaitana la yaqilu, artinya tidurlah kalian di siang hari, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah. Waktu qailulah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur, ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti fungsi utama tidur qailulah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, al-qailulatu wa hiya sunnatun yusta'inu biha ala qiyamil lail kama anna tahsahura sunnatun yusta'anu bihi ala siyamin nahar, yang artinya tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seorang untuk melaksanakan qiyamul lail, seperti halnya sahur hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 338. Selain itu, syara menganjurkan agar seorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas, sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi urusan rezeki kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, tolong bantu untuk tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share, dan semoga apa yang kalian korbankan menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.